Sobat Cuan buat yang mau berburu saham IPO, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Setidaknya ada 5 poin yang harus kalian perhatikan. Pertama adalah fundamental dari perusahaannya. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Jadi kita harus tahu dulu cash flow perusahaannya sehat nggak, hutangnya besar nggak gitu ya, potensi bisnisnya oke nggak gitu ya. Yang kedua yang harus kita perhatikan juga selain fundamental perusahaannya adalah manajemennya. Track recordnya seperti apa? Apakah pernah tersangkut kasus ataukah pernah terpidana atau segala macam? Jangan sampai kita beli saham yang manajemennya nggak oke. Karena biasanya kalau kita terjebak di saham-saham yang seperti itu, nantinya kinerjanya tidak akan bagus gitu ya. Yang kedua adalah strategi bisnisnya. Jadi ketika fundamentalnya bagus, manajemennya oke, strategi bisnisnya bagaimana? Apa langkah strategis yang mereka tawarkan gitu ya kepada investor sehingga kita yakin kalau prospek dari perusahaan ini bagus gitu ya. Yang keempat adalah potensi industrinya. Jangan sampai kita masuk ke industri-industri yang sudah sunset gitu ya. Kalaupun perusahaannya bagus, manajemennya oke, strategi bisnisnya bagus, tapi kalau industrinya sudah sunset, otomatis secara jangka panjang dia akan terus mengalami penurunan. Yang terakhir, yang kelima yang tidak kalah penting adalah valuasi sahamnya atau harganya. Apakah masih murah nggak, menawarkan potensi kenaikan yang bagus atau tidak gitu. Nah ini juga menjadi pertimbangan. Kita bisa benchmarking atau kita bandingkan dengan kompetitornya atau dengan industrinya, kira-kira masih oke atau enggak. Nah setelah kita tahu pertimbangan-pertimbangan itu, ada 3 hal yang harus kita lakukan sebelum kita beli. Kita baca prospektusnya dengan baik gitu ya, kita bandingkan pernya, PBV-nya gitu ya, kita lihat lagi tujuan dia untuk IPO, penggunaan dananya untuk apa, apakah bayar hutang ataukah untuk ekspansi bisnis gitu ya. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah jangan pakai uang panas. Jadi kita harus sisihkan uang yang benar-benar untuk investasi. Kenapa? Karena ketika kita memiliki investasi yang high risk gitu ya, tentunya akan tetap ada resiko yang mungkin harus kita antisipasi, jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari.